Apakah 2023 akan resesi? Menurut saya tidak. Mengapa? Nah, di video ini saya akan jelaskan dasar pertimbangan saya bahwa 2023 tidak akan resesi. Seperti itu. Jadi kita belajar dari sejarah ya, di mana banyak masih hal-hal yang lebih menakutkan daripada resesi yang pernah terjadi menghiasi market sehingga market itu turun lumayan dalam, diskonnya lumayan besar ya. Tapi biasanya hal tersebut terjadi tidak dalam prediksinya banyak orang. Tidak seperti saat ini yang dimana banyak orang memprediksi bahwa 2023 akan resesi. Banyak sekali beritanya. Kondisi saat ini itu kan mirip seperti Februari, ya, Februari, bulan Februari, di mana Putin menyerang Ukraina. Orang semua takut Putin akan menembakkan nuklir, seperti itu. Ketika itu terjadi, perang terjadi, teman-teman saya waktu saya lagi ada di Bandung tuh ya, bulan 2, mereka tanya ini apakah Putin akan tembak nuklir atau enggak? Perang akan sampai mana gini gini gini. Saya cuma bilang nuklir terlalu mahal, Amerika akan membalas dengan nuklirnya sendiri, tapi tidak menimbulkan efek ledakan yang merugikan banyak orang melalui suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, dia akan memeres Putin barang dagangannya yaitu oil and gas. Dan terbukti The Fed menaikkan suku bunga, oil and gas turun, tapi Anda bisa lihat bahwa yang kita takutkan tentang perang ini akan merembet kemana-mana, ternyata Anda bisa lihat yang meraup untung paling besar justru Rusia itu sendiri karena mereka jualan minyak di bawah harga market kepada India dan China, dua negara dengan populasi terbesar saat ini. Ya, jadi menyikapi berita buruk jangan terlalu panik. Itu dulu, kita harus melihat sejarah. Terus yang kedua, saya juga bilang tadi bahwa berita-berita buruk selain daripada resesi itu sudah sering menghiasi. Bahkan prediksi banyak orang tidak tepat. Mereka tidak memprediksikan hal itu terjadi. Justru yang banyak orang memprediksikan bahwa hal itu terjadi, malah tidak terjadi. Ambil contoh begini, 2019 itu hanya dua orang yang begitu begitu getol menyatakan bahwa ini 2019 ya, sebelum COVID. Begitu getol menyatakan bahwa Amerika akan masuk ke dalam resesi. Dua orang itu yang pertama adalah Michael Burry. Ya, Anda bisa nonton siapa dia Michael Burry, Anda bisa nonton. Itu ada filmnya mengenai ketika dia nge-short market di 2008 ya, judulnya The Big Short. Anda bisa Anda bisa nonton videonya, filmnya. Kemudian yang kedua adalah Ray Dalio. Ya, hanya dua orang ini aja yang ibaratnya dengan getol menyatakan bahwa US akan resesi di tahun 2020. Tapi nggak ada yang percaya. Banyak orang yang bilang, ah nggak mungkin, bla 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 bla. Dan terjadi 2020 resesi di Amerika. Tapi bukan karena hal yang mereka sampaikan, yaitu penyebabnya adalah inverted yield curve, ya kan? Bukan karena itu, tapi karena COVID. Hanya saja prediksi mereka benar dan kebanyakan orang yang bilang, oh nggak mungkin lah Amerika resesi. Oh, tingkat pengangguran dalam angka terendah pada saat itu presidennya Donald Trump, ya kan, nggak mungkin lah resesi. Dan ternyata resesi 2020. Benar tebakan mereka, ya kan. Nah, jadi kebanyakan orang itu akan salah menebak. Sama seperti berita-berita yang menghiasi, berita horor yang menghiasi market selama ini, ya justru banyak tidak diprediksi orang atau prediksi orang malah salah. Ya, ambil contoh berita horor setelah 2008 market crash besar-besaran. Oh ya, by the way, 2008 market crash, Anda ngerasain nggak di Indonesia dampaknya apa? Biasa-biasa saja kan. Itu Amerika resesi loh. Indonesia gimana? Biasa-biasa saja kan. Jadi mengenai video-video ataupun perkataan orang resesi akan terjadi di 2023, yang harus Anda tanyakan adalah resesinya di mana, Bos? Di Indonesia kah? Atau di Amerika kah? Atau di Eropa kah? Itu yang jadi pertanyaan. Jangan teriak-teriak resesi, tapi di mana resesinya? Karena sejarah sudah membuktikan Amerika resesi, Indonesia baik-baik aja kok. Dan di sini saya akan sharing kepada Anda bahwa banyak berita yang lebih horor daripada resesi. Ambil contoh ya, ambil contoh. 2010, 2011 itu mulai muncul berita
Eropa akan mengalami krisis kredit yang kalau ini dibiarkan maka akan membuat beberapa negara Eropa bangkrut. Halo, negara bangkrut. Halo, bukankah itu lebih parah daripada resesi? Resesi itu uang tetap mengalir, bos. Ya, uang tetap mengalir, kredit tetap ada, ya kan? Orang masih bisa spending, hanya saja spendingnya tidak lebih besar daripada tahun kemarin. Tapi kalau negara bangkrut, itu jauh lebih parah daripada 2008, di mana 2008 itu swasta bangkrut. Ini negara, Pak, yang bangkrut. Pada saat itu yang terancam bangkrut itu ada 4 negara. Yunani yang paling parah, kemudian ada Portugal, Spanyol, dan Italia. Anda bayangin, Italia, salah satu raksasa ekonomi Eropa, mau bangkrut, Anda bayangin. Ya. Isu ini berlangsung dari 2011 sampai dengan 2015. Anda bisa lihat Greece default. Terus di 2015, ancaman defaultnya Greece itu berbarengan dengan crash di bursa saham China, ya kan? Dan juga Kim Jong Un pada saat itu, gue pencet nih nuklirnya ya, gue pencet nih ya, gue pencet nih nuklirnya. Jadi Anda bisa lihat berita-berita yang sudah terjadi itu lebih parah daripada cuman berita, oh ini kita mau resesi loh bos, ya, kita mau resesi loh bos, lebih parah, ya, jauh lebih parah. Terus lagi di 2019 ketika 2018-19 ketika Donald Trump menjadi presiden, perang tarif Pak, perang tarif itu lebih parah daripada resesi. Oh ya, karena perang tarif terjadi di antara dua negara ekonomi besar, China dan Amerika. Itu pengaruhnya kemana-mana, bos. Lebih parah dari resesi. Lebih parah juga daripada resesi. Dan dari semua berita-berita buruk ini, kita, IHSG, kena dampaknya. Kena dampak. Tapi apakah IHSG crash besar-besaran? Tidak. Justru COVID yang menumbangkan ISG juga. Ya, jadi tidak ada satupun market yang bisa bertahan kena COVID itu parah karena kita belum pernah mengalami yang namanya hal semacam itu di era modern seperti sekarang. Belum pernah. Tapi dengan berita-berita buruk, kejadian buruk yang sudah pernah terjadi sebelumnya ini, ISG kita gimana? Saya menjadikan ini menjadi chart weekly ISG. Anda bisa lihat sejak 2008 market crash, ya, market crash, subprime market crash, crash itu kan banyak tuh kekhawatiran-kekhawatiran inilah itulah, ya kan. Yunani mau bangkrut lah, Italia mau bangkrut lah, perang tarif lah, ya kan. Fear of double dip recession, jadi baru growth sedikit ekonomi, resesi, ya kan. Abis itu naik lagi dikit, resesi lagi, ya kan. Double dip recession. Anda bisa lihat, market selalu naik at the end. Jadi menyikapi berita seperti video yang pernah saya buat, santai aja Pak, lihat sejarahnya. Tapi kalau beneran resesi gimana dong? Oh, itu yang luar biasa. Itu yang mantap. Apa dampaknya ke Indonesia? Nah, yang jelas pada video part 1 ini, saya ingin mengajak Anda untuk memiliki pola pikir, lihat sejarah. Ya, lihat sejarah. Ray Dalio bisa menjadi salah satu investor yang mengelola duit begitu besar, itu dia berangkat dari mempelajari sejarah ekonomi. Ya, sama seperti aliran technical analysis. Aliran technical analysis itu mempelajari sejarah lewat apa? Grafik harga. Seperti itu. Jadi janganlah ditakut-takuti dengan mudah oleh berita. Pada 2008 subprime mortgage crash, Anda mungkin saat itu lagi ngapain, coba Anda ingat. Indonesia berasa nggak? Terus 2011 sampai 2015, ya kan, nation mau bangkrut, negara mau bangkrut. Ekonomi Indonesia gimana waktu itu? Anda
waktu itu mungkin belum kenal saham, dan Anda merasakan apa yang sedang terjadi dalam kegiatan ekonomi Anda sehari-hari. Biasa aja kan? Anda lihat sekeliling ekonomi di Indonesia biasa aja kan? Saking sekarang ini ya berbeda dengan 2008, berbeda juga dengan 2011 sampai 15. 2008 itu sosmed yang paling terkenal adalah salah satunya Yahoo Messenger, Pak. Mungkin kalau Anda ingat, kalau Anda nggak tahu Yahoo Messenger itu apa, ya berarti Anda angkatan milenial ya. Yahoo Messenger, terus 2011 sampai 2015 Facebook, YouTube. Nggak seperti sekarang bombardir informasi itu udah Instagram, TikTok, ya kan. Terus ibaratnya lebih banyak orang bukan mengabarkan sesuatu yang bermanfaat, tapi hanya membuat konten demi algoritma. Yes, itu kenyataan. Ya. Jadi lagi ngetren apa nih, bikin gitu kan, terus bombardir, bombardir terus informasi ini. Sama seperti COVID. COVID itu tidak semenakutkan yang ketika di awal-awal terjadi. Ya, di awal terjadi menakutkan karena kita belum pernah menghadapi dan belum ada datanya. Tapi setelah 6 bulan terjadi, kelihatan tuh datanya, ya kan? Yang mati itu komorbid apa enggak, ya kan? Yang sehat tidak ada komorbid sama sekali itu bagaimana, dan komorbid itu bukan 4 besar itu aja, bukan bukan cuma jantung, asma, ya kan? Bukan cuma itu, komorbid itu ada 11 lebih, ya kan? Yang mana kalau di tempat kita tidak ditelusuri dengan baik, ada 11 komorbid yang berkaitan dengan COVID meningkatkan risiko kematian pada saat itu. Nah, begitu saya tahu datanya, ya udah, tidak terlalu menakutkan bagi saya karena saya udah tahu datanya. Jadi kesimpulannya untuk part 1 ini, Anda lihat sejarah itu dulu. Dan bagaimana dampaknya ke Indonesia kalau memang resesi itu terjadi tapi bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Dampaknya gimana? Terus kita bisa mendapatkan benefit apa dari kondisi tersebut. Nah, itu saya akan jelaskan di part kedua.